haleluya. Berikan sorak-sorai. Dia ada di tempat ini, dia sudah siap. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Haleluya. Selangkah demi selangkah. Aku terus berjalan mengikutinya. Aku terus berjalan Amen. mengikutinya. Sebab dari kemuliaan sampai kemuliaan dia kini. Amen. 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 Haleluya. Oh, mari sorakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Come on everyone, let's declare it. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari nyatakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Mari sekali lagi dengan imanmu kita takkan takut. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Yes Lord. Yes Lord. Biar ini yang terus menjadi keputusan kami Tuhan. Seperti Engkau yang adalah setia. Kami terus setia mengikut Bapa. Telah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Secara penuh. Syekate, emera syukur. Tiba syukur. Jesus. 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 Lord. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan jamu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan
now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Aku milikmu, aku bersyukur. Engkau mengambilku Tuhan, Engkau mengambilku. Jadikanku milikmu, jadikanku milikmu. Aku bersyukur, aku bersyukur. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berapa banyak di antara kita yang senang ayat ini? Boleh angkat tangan? Haleluya. Tapi apa saudara tahu bahwa ayat ini ditulis ketika orang Israel sedang dalam masa pembuangan selama 70 tahun. Artinya apa? Katakan setiap musim hidup kita. Saya percaya setiap musim hidup kita enggak selalu baik, amin. Ada kalanya kita dalam masa-masa di bawah lembah, di dalam kekelaman, di dalam kegelapan. Mungkin ada kalanya kita sedang di dalam masa kemenangan, kesukacitaan. Tapi Allah berkata, di dalam setiap musim hidup kita, aku bersamamu. Makanya tadi berkata bahwa di dalam pembuangan selama 70 tahun, di dalam penjajahan, di dalam sesuatu yang sangat tidak nyaman, Allah berkata, aku punya masa depan yang indah buat kamu.
Nggak peduli situasimu saat ini, nggak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, asal kamu mau percaya. Kayak tadi dikatakan, aku punya rancangan buat masa depan kamu, asalkan apa? Asalkan kamu mau taat sama aku. Di dalam pembuangan mau nggak kamu tetap taat sama aku? Di dalam kerendahan hidupmu mau nggak kamu tetap taat sama aku? Di dalam kesusahanmu mau nggak kamu tetap percaya sama aku bahwa aku memegang masa depanmu? Ketika kita percaya sama Tuhan, ya Tuhan pegang masa depan saya. Sekalipun mungkin sekarang saya nggak bisa melihat ke sana, sekalipun mungkin sekarang saya sedang dalam masa kesusahan, sedang dalam masa pergumulan, tapi ketika aku percaya Tuhan memegang masa depanku, janji Tuhan menjadi nyata buat hidup kita. Pagi hari ini dengan persembahan kita, jangan jadikan persembahan menjadi sebuah jimat di hadapan Tuhan. Oh kalau saya memberi hidup saya aman, oh kalau saya memberi hidup saya menjadi diberkati, enggak. Karena kebaikan Tuhan, sekalipun saudara nggak memberi, Tuhan tetap baik. Tapi pemberian kita, persembahan kita menjadi bukti dari kita kepada Tuhan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukti yang paling mudah buat kita menyerahkan hidup kita adalah menyerahkan apa yang kita hasilkan. Ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang angan-angan, bukan sesuatu yang nggak kelihatan. Ini adalah sesuatu yang kelihatan yang paling bisa menggambarkan bahwa kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Jangan bilang bahwa Tuhan saya serahin semua hidup saya sama Tuhan, semua masa depan saya, cita-cita saya, kalau kita nggak bisa memberi kepada Tuhan yang terbaik. Semua hanya omong kosong. Karena ini adalah sebuah bukti bahwa kita serahin hidup kita sama Tuhan. Pagi hari ini, apakah saudara percaya Tuhan memegang masa depan saudara? Apakah saudara percaya bahwa ada masa depan yang indah di hadapannya saudara? Apapun keadaan saudara, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku Haleluya. Berikan sorak-sorai pada Raja yang terus ada bertahta, berdaulat penuh atas hidupmu. Haleluya. Amen. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berdiri kembali di tempat ini. Ya, saya rindu bagikan sesuatu pagi ini. Karena minggu ini kita masih membahas tentang misi. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu misi. Kemudian kita juga mendengar kesaksian tentang pekerjaan misi. Bahkan banyak dari antara kita juga mengambil bagian dalam gerakan yang dicanangkan untuk mensupport hamba-hamba Tuhan. Dan minggu lalu Bapak Tommy juga sudah share kepada kita tentang kasih yang nyata. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain dan saya akan memulainya dengan hal ini ya. Mungkin sudah baca dari tadi sudah muncul. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan 5,5 jam per hari untuk main gadget. Oke. Itu adalah berdasarkan riset. Dan grafik ini merupakan angka tertinggi nomor 1 di dunia. Jadi orang yang paling senang main HP itu adalah orang Indonesia ya. 5,5 jam main HP rata-rata waktunya. Nah itu tuh rata-rata, artinya ada yang kurang dari itu tapi ada yang lebih dari itu. Apalagi ketika kemarin-kemarin ketika semuanya harus dilakukan dengan online ya. Anak-anak belajar dengan online,
kerja WFH juga secara online. Kayak tadi juga sekolah Alkitab minimal 1 hari 4 jam sampai 5 jam secara online. Belum ditambah lagi main-main yang lainnya. Jadi bisa lebih dari itu. Nah, generasi ini memberi diri mereka, memberi waktu mereka, memberi tenaga mereka untuk yang namanya sosial media, movie atau film, ya, hobi dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah lihat oma-oma zaman now, waktu itu ya saya lagi nunggu pesawat ya, di ruang tunggu pesawat. Oma-oma zaman now, kalau zaman dulu emak-emak itu kerjaannya apa? Merajut ya, menjahit gitu, menghabiskan waktu. Tapi emak-emak zaman sekarang kerjaannya adalah main game. Tahu kan gayanya kalau yang oma-oma tuh dengan 1 jari, dengan ini jauh ya. Dia main game ya, udah usia 80-an. Karena zaman ini sudah berubah, oke? Dan pernah nggak Bapak Ibu sudah sekalian lihat anak-anak yang mungkin anaknya juga suka main game, di rumah anak saya suka main game. Kadang-kadang suka teriak sendiri tiba-tiba, kadang-kadang suka ngomong sendiri, dan kadang-kadang suka kesel kalau kesenggol sedikit. Kenapa? Karena dia mencurahkan bahkan seluruh emosinya sambil dia memakai atau menggunakan gamenya itu. Nah, sadar atau tidak, sesungguhnya di slide yang kedua saya tuliskan, setiap kita ini mengabdikan diri kita terhadap sesuatu. Bisa di scroll bawah ya. Setiap kita mengabdikan diri kita kepada sesuatu, itu faktanya. Apa maksudnya? Maksudnya mengabdikan diri itu kita mengkomitmenkan, kita mengikatkan diri kita dengan sesuatu, dan kadang yang tadi saya bilang, semua keberadaan kita termasuk emosi kita curahkan di sana. Tapi coba kita balik. Giliran Tuhan mau pakai hidup kita, giliran Tuhan panggil kita untuk mengkomitmenkan diri kita sama Tuhan, kita mulai beralasan. Nah, ini penyakit Bapak Ibu ya. Sebetulnya hal yang perlu kita sadari adalah setiap kita sudah dipanggil Tuhan sebagai rekan sekerjanya. Dan yang Allah inginkan dari kita adalah pengabdian kita. Bapak Ibu, ini ada satu pernyataan ya yang saya ambil, saya kutip dari buku yang kita baca, Purpose Driven Life. Ya, di situ dibilang bahwa ketika kita menjadi seorang percaya, next slide, kita juga menjadi seorang pembawa pesan Allah. Allah ingin berbicara kepada dunia melalui diri kita. Ya, seringkali kita nggak sadar bahwa ketika kita udah percaya ya udah itu cukup buat diri kita. Tapi lebih dari itu Tuhan mau kita menjadi pembawa pesan Tuhan. Tuhan mau kita menyampaikan isi hati Tuhan kepada dunia melalui pesan kehidupan kita, melalui diri kita. Bukankah sering kita mendengar Bapak Gembala juga suka berdoa, Tuhan bekerja di dalam kami, Tuhan bekerja melalui kami. Untuk Tuhan bisa memakai kita, untuk Tuhan bisa bekerja melalui kita. Hal yang pertama yang perlu kita tahu adalah kita perlu mengizinkan terlebih dahulu Tuhan bekerja di dalam kita. Katakan amin. Dan saya percaya ketika kita buka hati kita buka diri kita untuk Tuhan bekerja di dalam kita. Maka Tuhan bisa melakukan perkara-perkaranya yang besar melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, apa ya? Allah ingin berbicara kepada dunia melalui saya. Langsung kita bersembunyi dan kita berkata, tidak. Ya. Mungkin kita itu bilang, itu sih bukan saya, itu mah bukan saya. Saya mah gak pinter ngomong. Tapi dengar baik hal ini. Kita gak perlu nunggu jadi pendeta, baru kita bisa jadi pembawa pesan Allah. Karena gak hanya dengan kata-kata, tapi lewat tindakan kita, keseharian kita, ketulusan kita menolong orang lain, kebaikan kita, perhatian kita. Hal sederhana yang mungkin kita anggap gak berarti. Seperti misalnya kita kasih senyuman. Ya, karena ada orang yang gak bisa senyum. Baut gitu ya, kaku mukanya. Senyuman kita, menyapa orang,
Mempersilahkan orang turun duluan dari angkot, mempersilahkan orang duluan ambil makanan misalnya di undangan ya. Itu hal sepele, tapi tanpa kita sadari hal tersebut bisa loh menjadi berkat buat orang lain. Ya, sebagai orang percaya kita harus menjadi cerminan Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan masuk tadi sebagai pengantar saja dalam firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar dari Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu boleh buka di HP atau di Alkitab Bapak Ibu masing-masing karena saya tidak mencantumkan di sini ayatnya terlalu panjang. Ya, Yohanes 9, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Oke, ya saya akan menceritakan secara garis besarnya ya, kisah dari Yohanes 9 ini. Jadi Yohanes 9 ini bercerita tentang Yesus yang sedang melakukan pelayanannya di Yerusalem. Satu waktu pada saat dia sedang lewat, tiba-tiba dia melihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada dia, karena pada zaman itu ya, pada zaman itu sangat umum sekali menerka-nerka. Kenapa nih orang ini sakit? Apa karena dia dosa? Dia salah apa nih? Kenapa nih orang ini ditimpa kemalangan gitu. Jadi wajar saat itu untuk menanyakan seperti itu. Jadi murid-muridnya Yesus nanya sama Yesus, Rabi, kenapa sih orang ini sakit, ini karena dosa siapa? Kemudian Yesus menjawab mereka, ini bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, singkat cerita Yesus meludah ke tanah, kemudian dia mengaduk ludahnya itu, lalu mengoleskannya ke mata orang buta, dan Yesus berkata, kamu pergi ke kolam Siloam, ya. Siloam itu artinya yang diutus, ada di situ disampaikan. Kemudian kamu basuhlah dirimu di sana, cuci matamu di sana. Dan setelah orang buta itu membasuh dirinya, orang buta itu kembali dengan mata yang sudah melek, mata yang sudah bisa melihat. Kemudian orang buta itu dibawa menemui orang Farisi. Orang Farisi ini kaget, loh kamu sembuh toh? Siapa yang menyembuhkan kamu? Ada, itu orang namanya Yesus katanya. Lalu orang Farisi itu bilang, loh ini kan hari Sabat, enggak boleh menyembuhkan orang. Jadi pasti Yesus ini orang berdosa nih, karena Yesus melanggar hari Sabat. Kemudian orang Farisi itu panggil orang tua si buta ini ya, gimana anakmu bisa sembuh? Bukankah ini hari Sabat? Emangnya kalian enggak tahu kalau hari Sabat tuh enggak boleh ngapa-ngapain ya, enggak boleh bekerja. Orang tuanya menjawab mungkin karena kesal, tapi disitu bilang juga karena takut ya. Anak kami sudah dewasa katanya, jadi tanya aja sama dia langsung. Oke, dan orang yang disembuhkan dari kebutaannya itu, begitu dia sembuh, pada saat ada kesempatan, dia mulai diminta bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan dia. Dia diminta untuk membicarakan atau mengungkapkan kembali. Dengan kata lain dia diminta untuk menyaksikan kembali. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, saya sih belum pernah datang ke pengadilan misalnya ya, ada kasus tertentu, tapi lihatnya dari film, pasti setiap kita juga pernah melihat ya, orang yang dipanggil sebagai saksi, dia itu diminta untuk bersumpah bahwa apa yang disampaikannya itu benar-benar terjadi dan dia benar ada di tempat kejadian perkara ya. Jadi sebagai saksi harus dipastikan bahwa bukan kata orang lain, tapi dia yang mengalaminya sendiri, dia yang ada di dalam kejadian tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini dipanggil Tuhan untuk menjalankan misinya, salah satunya lewat kesaksian kita. Boleh gak kita katakan, saya adalah saksi Tuhan. Boleh katakan kepada kanan kiri, engkau adalah saksi Tuhan. Yes, kenapa kesaksian itu begitu powerful? Saya tulis di situ, kesaksian kita powerful ya. Kesaksian kita itu penuh kuasa.
Kenapa? Karena kesaksian bisa membuat orang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya ini dikenal sebagai duta Shopee di sekolah ini ya. Waktu itu saya pernah beli satu sepatu harganya murah. Terus kemudian saya datengin semua guru satu-satu, saya kasih reviewnya dan mereka pun akhirnya membelilah. Sampai akhirnya setiap kita semua punya sepatu yang sama. Ingat? Ya, sepatu yang putih terbuat dari kanvas itu. Oke, mereka percaya kenapa? Karena mereka sudah mendengar kesaksian saya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya belanja online, sebelum kita belanja kita kan belum pernah lihat nih barangnya langsung. Yang kita lihat adalah apa? Yang kita lihat ulasannya. Gimana nih produk ini? Oh bintangnya 5, berarti oke bisa dipercaya. Tokonya gimana nih? Oh bintangnya 5, oh berarti oke bisa dipercaya. Bukan cuma itu, kita akan lihat ulasan dari konsumen ya. Produk bagus, tidak mengecewakan, packing rapih, pengiriman cepat. Wah, langsung kita percaya. Kenapa? Karena itu merupakan kesaksian yang nyata dari pembeli ya. Jadi kita akan percaya. Kalau Bapak Ibu juga pernah lihat, pernah ikut MLM ya, biasanya di katalog produk yang paling ditonjolkan di sana adalah yang namanya testimoni. Karena dengan testimoni orang itu tertarik, orang itu jadi mudah percaya. Nah, kembali ke soal kesaksian. Mungkin ada di antara kita yang bilang bahwa, aduh saya tuh gak punya kesaksian yang sempurna. Saya nggak punya kesaksian yang spektakuler gitu, yang hebat, yang dahsyat, yang bikin bulu kuduk merinding misalnya ya. Biar saya mengatakan hal ini. Tidak ada karya yang sempurna, tidak ada kesaksian kita yang hebat, yang cukup besar untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Tapi setiap dari kita, ketika kita memiliki ketidaksempurnaan, hal yang tidak sempurna di hidup kita itu ketika disentuh oleh Yesus sendiri, maka itu menjadi kesaksian yang besar. Amin. Jadi intinya ketika kita menyaksikan sesuatu, toh poinnya bukan tentang diri kita, tapi poinnya adalah tentang Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bapak Ibu, seperti kisah orang buta yang tadi kita baca ya, waktu Tuhan sentuh kekurangannya, dia menjadi sembuh. Tapi ada sesuatu terjadi di sana, di mana orang-orang Farisi meributkan soal penyembuhan yang dilakukan Yesus di hari Sabat. Mereka sibuk berdebat, ya. Kami ini pengikut Musa ya, gak boleh nih ngapa-ngapain di hari Sabat. Ini gak gini nih aturannya. Menurut kebiasaan gak boleh nih kayak gini. Menurut aturan udah melanggar nih. Ini teologinya kita, kata ahli Farisi, kata orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini teologinya kita, ini pengajarannya kita. Teologi itu memang penting. Tapi kita belajar Alkitab untuk belajar pola, untuk belajar prinsip bagaimana pola kerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat dalam hal ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tahu banyak tentang agama, tapi nggak suka kalau ngelihat orang lain sembuh. Jadi untuk bisa bersaksi, saudara nggak perlu jadi ahli agama dulu. Oh saya sih nggak bisa ngomong sama orang karena pengetahuan saya cetek sekali. Saya nggak bisa ngomong sama orang tentang Tuhan karena saya belum mendalami Alkitab. Orang Farisi ini bilang, aturan Musa ini, aturan Taurat ini. Tapi mereka lihat orang sembuh aja mereka kepanasan. Mereka jadi kesel. Itu artinya apa gunanya segala sesuatu yang mereka pelajari kalau tidak bermanfaat untuk umat manusia. Enggak ada gunanya sama sekali. Kita memang harus mengerti yang namanya firman. Tapi kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, jangan jadi orang yang sukanya tukang debat firman. Kenapa? Karena kadang-kadang orang belajar firman untuk apa? Untuk mempersenjatai dirinya, ya, sehingga dia bisa berperang dengan orang lain, saling membalas ayat, ya, saling berdebat tentang firman Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat ya, hari-hari ini ada banyak orang yang nggak kenal, tapi tiba-tiba mereka bisa menyerang di mana? Di sosial media, di Facebook,
di IG, di Twitter ya, menyerang, menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, perdebatannya bahkan tentang firman Tuhan, saling berdebat, bahkan tidak jarang hamba-hamba Tuhan banyak yang melakukan hal itu gitu. Hello, ya. Mereka memperlengkapi diri mereka untuk apa? Hanya untuk sekedar berdebat tentang firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, teologi, kita belajar Alkitab itu penting. Tapi orang lebih tertarik sama testimoni atau kesaksian kita dibanding teologi kita. Orang lebih suka dengan kenyataan yang saudara tampilkan melalui hidup saudara. Kesaksian kita itu powerful. Dan saya berkata, saya belum pernah ngeliat orang bertobat karena apa? Karena debat. Yang ada orang tambah kesel dan tambah sebel ya. Sama seperti orang-orang Farisi yang terus mencecar si buta. Terus mendebat si buta, tapi si buta bilang ini, mau hukum apa kek, gak tahu deh. Pokoknya satu hal yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melek. Ya, di ayat yang ke-25 di situ dibilang jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Sebenarnya biar ini jadi hal atau doa yang sama buat setiap kita. Tuhan, kalau ada kebutaanku di masa-masa yang lalu, kalau ada kebutaanku di waktu-waktu kemarin, kalau ada hal-hal yang aku tidak bisa melihat, yang salah dari diriku, buat mataku melihat. Nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ya, orang Farisi ini terus mendesak si buta. Dia nanya lagi ya, si buta yang sekarang udah melihat ya. Di ayat yang ke-26 dibilang begini. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Jadi buat orang Farisi, kalau udah meludah, kemudian bikin bikin lempung ya dari tanah itu tuh udah kerja. Dan itu nggak boleh. Jadi buat mereka lebih penting itunya daripada orang sembuh ya. Aneh kan? Kalau orang udah mulai agamawi, mereka kehilangan kasih. Kasih hilang dari hatinya. Dan kerjanya cuma bisa apa? Cuman bisa menghakimi orang lain. Padahal Alkitab diciptakan bukan untuk menghakimi orang lain. Tapi untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani orang dan menyenangkan Tuhan. Kemudian orang Farisi nanya lagi masih di ayat yang ke-26 ya. Yang bagian B-nya. Bagaimana ia memelekan matamu? Terus aja ya rasanya penasaran banget ya. Itu yang dikejar terus sama mereka. Tapi kemudian orang buta ini jawab. Udah berkali-kali aku jawab tapi kamu gak denger. Tapi satu hal yang aku tahu. Hey, satu hal yang aku tahu. Dan kamu orang Farisi harus tahu. Ahli-ahli Taurat kamu harus tahu deh. Bukan tentang bagaimana caranya, tetapi tentang siapa yang menyembuhkan saya. Orang buta ini mungkin bilang, ketika aku buta kamu gak ada. Kamu tiap hari lewat ketika kamu ke bait Allah. Saya buta, saya ada di situ. Tapi kemudian kamu gak peduli juga. Kamu gak melakukan apa-apa. Dengan segala peraturan hukum Musa dan sebagainya, kamu udah tahu segala kebenaran. Tapi saya juga gak dapat apa-apa ya dari hidupmu, dari kehidupan kamu. Tapi ketika saya ketemu Yesus, seketika itu juga saya disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar banyak. Bahwa sebetulnya jangan cuma sibuk dengan kegiatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Sekedar memperkaya dirinya dengan pengetahuan. Tapi kehidupan kita gak jadi berkat buat orang lain. Orang gak bisa lihat cerminan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi mungkin yang menjadi alibi kita, alasan kita bilang, aduh tapi gimana? Saya ini gak bisa bersaksi ya. Hidup saya ini biasa banget. Gimana saya bisa menunjukkan buah-buah yang baik dari kehidupan saya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dilihat dari buahnya. Sedangkan saya aja dalam kehidupan saya berbuah aja sulit. Ya, Bapak Ibu dan kemudian
Yesus ketemu sama orang ya, orang yang baru disembuhkan si buta tadi di ayat yang ke-35 di situ dibilang, Yesus bertemu dengan dia. Yesus tahu dia sudah diusir, Yesus tahu keadaannya, Yesus langsung bertemu, Yesus menemui dia ya. Percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus menemui orang itu dan kemudian dia bilang, lihat aku ya. Yesus mengajaknya untuk connect. Kenapa Yesus bilang lihat aku ya. Ketika kita ngomong sama seseorang, kita itu seharusnya melakukan kontak mata ya. Karena ketika kita lakukan kontak mata ada koneksi, betul? Beda ketika saudara ngobrol dan orang matanya kemana-mana. Gak connect ngomongnya ya. Ini yang Yesus lakukan, Yesus mengajak orang itu untuk connect dan terhubung dengan dia. Ketika dia baru dicampakkan oleh orang Farisi, dia diusir dari rumah, Yesus menemui dia. Lihat aku nih, ini aku, kamu yang sedang menemui dia nih katanya. Nempel dengan aku, maka kamu akan melakukan pekerjaan atau hal-hal yang lebih besar. Satu-satunya cara untuk kita bisa berbuah, caranya bukan kita memperbanyak atraksi kita. Yesus sendiri bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gimana caranya kita punya kesaksian yang indah sama Tuhan? Gak perlu macem-macem. Nempel aja sama Tuhan. Maka kesaksian itu akan keluar. Mengalir melalui kehidupanmu. Kalau hari-hari ini saudara mungkin bingung ya. Duh rasanya kok kering. Rasanya kok saya enggak berbuah. Jangan cuma cek aktivitasnya. Jangan cuma cek, oh ya udah banyak kegiatan yang saya lakukan, ini itu. Tapi yang perlu dicek adalah konektivitasnya, keterhubungannya. Kemarin ada cerita lucu ya, karena kita sudah capek di mobil, Bu Gembala suruh saya ngecas. Ya. Ngecas di mobil, yang dicas adalah handphonenya Bu Gembala. Tapi saya terus ngecekin handphone saya. Kok ini belum tanda kalau ngecas itu kan ya, ada apa tuh kilat gitu ya. Dan belum ada terus, saya colok lagi, cabut lagi, colok lagi. Belum ada terus Kalisa ya, belum ada terus. Kenapa? Karena tercoloknya bukan sama HP saya, tercoloknya sama HP Ibu Gembala. Nah itu dia, jadi seringkali kita memperhatikan kegiatannya tanpa kita memperhatikan konektivitasnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bukan sekedar kita sibuk, tapi kita tidak terkoneksi dengan sang sumber kita. Kenapa perjumpaan pribadi kita itu harus terjadi sebelum pelayanan kita terhadap sesama, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Karena kita perlu dialiri kuasa Tuhan. Bapak Ibu, khotbah ini judulnya apa ya? Nggak ada judulnya, baru di akhir. Oke. Ini judulnya. Misi, kita sedang belajar tentang misi. Minggu kemarin kita belajar realisasi, tapi saya mau isi yang di tengah-tengah. Ketika mungkin kita tahu bahwa setiap kita ini, kita dilahirkan dengan tujuan, kita dilahirkan dengan misi yang Tuhan juga titipkan bagi setiap kita, itu tidak akan terrealisasi kalau kita nggak punya koneksi dengan Tuhan. Hari-hari ini bukan kebanyakan, saya rasa setiap kita banyak ditantang sesuatu ya. 2 minggu lalu, terus kemudian dari minggu pertama ya, ketika Bapak Gembala bawakan tentang misi ini, setiap jemaat ditantang untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Ya, saya mau menceritakan kesaksian pribadi saya sampai akhirnya saya mendapatkan ilustrasi ini. Saya mau mengundang Miss Marlin ke depan. Ya. Oke, saya minta bantuan beliau ya. Pada saat itu setiap kita ditantang, yuk terlibat dalam pekerjaan misi. Minggu depannya kita ditantang untuk terlibat yuk dalam pekerjaan misi. Sampai di rumah saya dan suami berbicara, gimana kamu mau bukan sampai di rumah ya, selesai ibadah,
Dia bilang saya sekian orang, oke saya sekian orang gitu. Dan ketika di rumah kita bilang aduh kebutuhan kita ini lagi banyak banget ya menjelang lebaran. Terus kemudian ada saudara yang harus dibantu, ada ini, ada itu. Tapi ya udahlah kita mau belajar taat sama apa yang Tuhan suruh gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya berdoa ya, kemudian saya mendapatkan hal ini gitu. Nah seringkali Bapak Ibu untuk kita jadi berkat, kita itu berharap ya bahwa ini tuh sudah ada di tangan kita semuanya. Kita berkata nanti deh Tuhan aku jadi berkat kalau aku udah diberkati Tuhan dengan banyak ya. Kalau segini aku udah punya, aku kasih berkat deh sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya seringkali seperti ini. Ya. Oke. Pada kenyataannya seringkali seperti ini ya. Tuhan mau kita jadi berkat. Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu saya pernah bawain tentang apa yang ada padamu di offering message. Dan ternyata seketika Tuhan juga menantang saya untuk memberikan apa yang ada padamu. Bukan sedang dalam kelebihan saat itu gitu. Tapi biasanya cara Tuhan bekerja itu seperti itu. Bukankah doa Bapa kami mengajarkan kita berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Kalau kita dikasih semuanya, kita bisa kurang ajar. Yang awalnya mungkin kita muluk-muluk ya, pasti deh aku jadiin berkat. Ketika dikasih semuanya kita mulai kurang ajar, kita lupa Tuhan, kita lari, kita pakai buat kepentingan diri kita sendiri. Ya, terus kemudian kita bilang, aduh Tuhan gak cukup dong kalau cuman 1. Kata Tuhan, kalau aku kasih 4 nanti kamu muntah. Ya, terus Tuhan, tapi ini aduh kebutuhan begitu banyak. Oke, aku kasih deh. Oke, Tuhan bergerak maju. Oke, sekarang kamu, yuk aku tantang. Kamu ikut dalam pekerjaan misi. Aduh Tuhan, untuk kebutuhanku aja aku bergumul Tuhan. Mau ikut enggak? Kata Tuhan. Bergerak maju. Bergerak maju dan Tuhan kasih lagi. Ya, oke, ketika sudah ditantang, aduh Tuhan, ini anak-anak sebentar lagi udah mau tahun ajaran baru, ini udah bulan Mei, mau Juni, harus sudah bayaran, 2 nggak cukup. Oke, butuh berapa? Butuh 3, oke, aku kasih 3 nih. Ya, terus maju ke sebelah sini ikutin. Ya, kayak seperti itu. Terus kemudian bergerak lagi maju dan kita bilang, aduh Tuhan, sebentar lagi anakku menikah, aduh biayanya besar sekali Tuhan. Berapa yang kamu butuh? Tuh, ya. Aduh Tuhan ini dan itu, tapi Tuhan aku mau mengikut Tuhan seumur hidupku ya Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Tuhan kasih dong kemampuan sama aku. Karena berkat Tuhan, provision Tuhan itu bukan sekedar materi. Provision Tuhan itu termasuk kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan itu juga dilimpahkan bagi kita. Ya, dan pada akhirnya setelah ada di posisi ini kita sadar, toh ternyata kita memiliki semuanya. Toh ternyata kita memiliki sekotak roti ini. Bukan sehelai roti ini. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita sudah berjalan dari tingkat kedewasaan yang di sana sampai ke tingkat kedewasaan yang di sini. Tuhan kenapa mesti ngajar kita seperti itu? Karena Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Selembar demi selembar roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak perlu nunggu banyak dulu baru kita bisa jadi kesaksian buat orang lain. Cukup dengan selembar roti, sudah bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, aduh bingung caranya gimana aku menjadi berkat buat orang lain. Nggak perlu nunggu banyak Bapak Ibu. Maju aja, melangkah aja. Asal saudara mau ngikutin Tuhan, maka penyediaan Tuhan itu, provisi yang dari Tuhan itu pasti. Sampai akhirnya ada satu kalimat yang sangat memberkati saya ya saat itu ya. Ketika Tuhan bilang, kalau kamu tangkap visinya Tuhan, kalau kamu bergerak maju untuk melakukan misinya Tuhan, jangan pernah sangsi karena provisi Tuhan itu selalu mengikuti kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita jemaat kota di atas bukit. Sekali lagi ya, ini bukan sekedar hal-hal yang material. Ada hal-hal yang lain yang kita butuhkan untuk kita
miliki dalam kehidupan ini, untuk kita bisa jadi berkat dalam kehidupan kita ini, karena harus jadi seberapa kaya kalau kita bisa ngasihnya berupa materi kepada semua orang. Ya, ada hal lain yang kita bisa memberkati orang lain, entahkah kata-kata yang membangun, entahkah lewat dorongan, encouragement kita terhadap orang lain, entahkah hikmat kita ketika mereka mungkin berkonseling dengan kita. Itu dibutuhkan yang namanya provision atau penyediaan dari Tuhan. Dan pagi hari ini, biar ini yang menjadi pesan dari Tuhan buat setiap kita. Kita ada di dalam misinya Tuhan. Hanya ketika kita terkoneksi, maka misi itu bisa terrealisasi atau terwujud atau terlaksanakan. Tapi sekali lagi, yuk mari kita cek hari-hari ini masihkah kita terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih Miss Marlin. Masihkah kita terhubung dengan Tuhan? Ya, mau seatraktif apapun Ko Andri kalau ada di belakang keyboard itu ya, dia boleh angkat kakinya, dia tekan sekencang mungkin, ketika plugnya tidak terhubung dengan sumber listrik, apa yang dilakukannya sia-sia belaka. Hanya sekedar action ya. Dan biar hidup kita bukan sekedar action, tapi tanpa aliran kuasa Tuhan. Namun biar hidup kita, ya kita terhubung dengan Tuhan. Setelah itu kita menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, demikian firman Tuhan, dan saya akan kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati, amin. Ibu Santi, waktu pertama kali diminta untuk pegang sekolah, belum ada sekolah waktu itu ya. Kita mau mulai dan disuruh pegang sekolah. Kayaknya kamu pelaksana di ini. Terus dia bilang, Kak saya enggak suka anak-anak, saya juga enggak bisa, enggak kreatif. Ya ingat, tetapi akhirnya dia sambil pelayanan, pagi masuk kantor, sore sampai malam sekolah. Karena perlu diperlengkapi. Saudara tahu, seperti yang tadi, mulailah dari apa yang ada. Mulailah dari yang kecil. Dan mulailah sekarang. Saat itu kalau Santi tidak setia, dia gak akan dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk dapat scholarship di Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri. Bahkan sesudahnya langsung ditawarkan S2. Saudara, gak akan jadi kepala sekolah. Kemarin juga Santi ikut ke Malang. Sebetulnya beliau salah satu staf, cuma stafnya di sini. Gak bisa foto bersama di sana. Saudara, sama dengan sekolah Alkitab kita juga. Awalnya kami hanya buat camp-camp buat beberapa hamba Tuhan. Dan saudara tahu, belajar kocek sendiri. Kami rindu memberkati. Awalnya kami datengin hamba Tuhan. Kayaknya perlu ya kita buat camp. Gimana caranya? Kita udunan saudara. Ketemu gak filenya ya? Di laptop saya. Saya pengen Bapak Ibu lihat hal ini. Sebelum nanti Bapak Ibu lihat penamatan yang kita kaget. Ini bukan hanya dari pulau-pulau, tapi juga dari bangsa-bangsa. Jadi saya mau percaya saudara, mau gak saudara tangkap isi hati Tuhan, tangkap visinya Tuhan. Kalau saudara sudah baca buku itu, baca sekali lagi. Karena rancangan Tuhan buat saudara lebih besar dari yang saudara bayangkan. Sekali lagi katakan bersama saya. Rancangan Tuhan buat saya lebih besar dari yang saya bayangkan. Saudara, seringkali kita yang membatasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Saya mau jadi jemaat ini jadi jemaat yang misioner. Saudara punya visi yang besar. Ketika kemarin berdiri, orang-orang mulai berfoto bersama. Lihat acara, saya dalam hati, kita gak ngebayangin ya seperti ini.
awalnya, tapi langkah yang kecil. Bagaimana misi itu bisa terrealisasi? Tadi kuncinya koneksi ya. Terus terhubung dengan hati Tuhan. Terus terhubung juga dengan gereja Tuhan. Saudara nggak bisa bermisi dengan tanpa gereja Tuhan. Karena perlu pengurapan, perlu visi dari gereja Tuhan. Sudah? Oke, kita lihat dulu yang ini kecil-kecil kita buat dulu. Ya silakan coba. Raja Wali Leaders Camp ada. Saya pengen saudara lihat. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana. Kami saling patungan, terus ya yang ini, betul. Digedein dulu. Ulang lagi, boleh suaranya nggak kedengeran? Pastikan suaranya ya. Nah saudara, dari Institut Raja Wali ini yang tadinya hanya melayani beberapa hamba Tuhan, kita bikin camp 20, 30 sampai 40 dari kocek kita bertambah. Nah, karena pandemi kita nggak bisa bikin lagi, padahal kita udah bikin 8 kali. Ya, 2 kali di luar pulau. Pas kita hitung semua kegiatan kita, saudara tahu habis berapa? 1,2 M. Dari mana? Dan akhirnya sekarang saudara lihat sekolah Alkitab. Nah saya pengen saudara punya visi, punya mimpi yang besar. Gitu. Kalau saudara tangkap isi hati Tuhan. Ketika saudara, sekali lagi saya bangga saudara sukses di dunia ini. Saya senang, saya berdoa saudara happy di dunia ini. Saudara bisa menikmati banyak hal. Tapi sementara saudara. Tapi ketika sudah masuk ke surga. Saya pengen saudara dengar, sabaslah hambaku yang setia. Kau setia di perkara kecil, di hal-hal yang lahiriah. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Ingat yang dipercayakan Mina. Ketika dia setia, Tuhan berkata, kamu setia di 10 ini. Dipercayakan 10 kota, 5 kota. Saudara, yang dikekal nanti itu bukan hanya bicara lama. Bicara kualitas, bicara kapasitas yang lebih besar. Dan saya cuma berdoa mata rohani saudara terbuka. Kalau ada waktu saya udah lelah. Saya juga udah habis duit kadang-kadang dengan istri saya. Gimana lagi ya? Tapi kita ingat. Ini bukan bicara hal yang biasa. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan. Secara fisik, bahkan secara keuangan. Tapi karena kita connect, kita tetap mau berkorban, kita tetap mau lakukan. Dan kita lihat dari mana ya semua itu. Coba video yang kedua, yang tadi Tom, yang dari Facebook. Saya nggak sempat edit, tapi saya cuma mau kasih gambaran. Nggak nyangka, kemarin ada hamba Tuhan dari Malaysia. Pastor, tolong ya bikinkan license buat saya. Karena saya ketua yayasannya, saya bilang, entah ketua sekolah Alkitab, karena ketua sekolahnya Pak Lodi, atau saya ketua yayasan, terserah. Supaya saya bisa buka cabang di negaranya. Saya bilang, wow. Bulan depan kalau Tuhan kehendaki mungkin kita akan menamatkan ada satu program lagi. Tapi di Amerika, Tuhan tolong. Semoga saya punya berkat, kita bisa board, bisa sama-sama.
Sudah ada berkat saya berangkat karena kita menamatkan yang kelas internasional. Nah, sudah coba lihat ini sedikit ya, silakan. Lampu dimatikan, suara dikeraskan. Suaranya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tandulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan kami atas nama Majelis Besar pada hari ini mengutus mereka sesuai dengan firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami libat seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tandulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, di board ini kita ada 5, kami sama-sama bekerja sama dan gak bisa disangka. Sekarang kita ada kantor kita sewa di Bekasi. Tapi ada program juga bahkan yang dilakukan buat hamba-hamba Tuhan. Orang mulai kerjasama dari sana sini. Dan lihat saudara, kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Saya percaya doa saudara, persembahan saudara. Namun saya berharap Tuhan juga bekerja lebih lanjut lagi dengan saudara. Amin. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Cuma kalau saya berkata Allah saya besar, saya percaya juga saudara berkata Allah saudara besar. Amin. Ketika kita sampai di seberang sana, kita cuma lihat ke belakang dan kita akan berkata, tidak ada apa-apanya sebetulnya yang kita lakukan untuk kita masuk dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Tidak sebanding. Itu sebabnya Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kami begitu merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sari. Kenapa? Kenapa? Untuk menyiapkan diri. Sekali lagi saudara, kita tidak sekedar pengen masuk surga, masuk kerajaan Allah yang sepenuhnya, tapi kita layak di sana. Bahkan kalau perlu kita berkata, kita ikut memerintah bersama Tuhan. Kalau ada yang memerintah berarti ada yang diperintah. Kalau Tuhan kasih kepercayaan yang besar, berarti ada kepercayaan kecil. Itu sebabnya mari terus membaca firman Tuhan. Dia sudah dimudahkan, tinggal kita bawa kemana-mana nih. Saya berdoa dari 5,5 jam. Ya, mungkin ada 10 menit, 15 menit atau setengah jam. Saudara ambil untuk baca Alkitab. Tuhan menolong kita. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyilah sebuah lagu lama. Ku punya visi, ku punya mimpi untuk bangsa ini. Saya berdoa semua kita terima visi Tuhan. Dan sekali lagi, kuncinya selalu cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau hari-hari ini kita masih sibuk cari dahulu kebutuhan kita, yuk tingkatkan iman kita. Presentasinya mulai lebih kerajaan Allah. Saya berdoa satu waktu saudara ditawan oleh visi Tuhan dan saudara sungguh-sungguh menangkap jadi orang yang bisa. Oke, kita bersemangat pagi hari ini. Mari singers tampil ke depan. Masih ingat lagu itu? Bersemangat, amin. Amin. Haleluya.
Lawatlah bangsa dan negeri ini. Siap lutut bertelut menyembahmu. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi dari awal. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembahmu. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Amin. Saya rindu saudara terus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga saudara sendiri mendekat. Tidak cukup bagimu hanya setia ibadah. Tapi aku mau engkau jadi penyembahku. Tidak cukup bagimu untuk sekedar baca 1-2 ayat. Tapi aku mau engkau jadi muridku. Tidak cukup bagimu engkau hanya bertumbuh sendirian. Tapi aku mau engkau bertumbuh jadi satu keluarga Allah dalam gereja lokal. Tidak cukup bagimu engkau hanya untuk datang melihat pelayanan yang baik. Tapi Tuhan berkata, engkau juga ada pelayan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, tidak cukup bagimu untuk jadi anggota gereja. Tapi engkau adalah misionarisku. Mulai dari rumahmu, tokomu, tempat kerjamu. Dan saya tidak tahu Tuhan mau bawa saudara kemana. Tapi yang saya tahu Tuhan saya besar, rencananya besar, pekerjaannya besar. Kita boleh terpesona dengan hal-hal yang lain. Tapi saya memutuskan saya mau terpesona dengan Tuhan. Saya mau terpesona dengan rencananya. Saya mau terpesona dengan kekekalannya. Kalau mata saya terbuka hari ini, itu semua kemurahan Tuhan untuk melihat kekekalan. Apalah artinya hidup ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau berapa Tuhan kasih buat kita. Tapi di akhir hidup ini saya mau mendengar Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Kalaupun hari ini saya dianggap bodoh oleh dunia, kalaupun hari ini saya tidak dianggap mulia oleh dunia, tapi saya tahu Tuhan saya kenal rencananya. Saya tahu tempat yang disediakan buat saya bukan untuk 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Disiapkan untuk saya dalam kekekalan. Dan kalau saya mengajak saudara, saya berdoa Tuhan juga bukakan mata rohani yang sama. Melihat kekekalan. Masuk dalam rencananya Tuhan. Haleluya.
Mau kita sepakat nggak dengan Tuhan pagi hari ini? Berkata, setiap lutut bertelut menyembah-Mu, Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi, jadikan lagu ini doamu. Setiap lutut berlalu menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu Surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ini doa kami pagi hari. Jesus. Biar kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Yes. Biar kami terkoneksi dengan Engkau. Terhubung dengan rencana-Mu. Terhubung dengan pekerjaan-Mu. Terhubung dengan maksud mulia-Mu. Bahwa setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Itu sebabnya kami bawa diri kami. Mari persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami ke dalam rencana Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan, untuk Engkau pakai Tuhan. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, apapun keseharian kami, biar itu memuliakan Tuhan, biar itu menjadi kesaksian. Ketika orang melihat kami, ada Kristus yang disampaikan, ada Kristus yang dinyatakan, ada kabar keselamatan yang disaksikan. Terima kasih Tuhan. Apapun talenta, apapun karunia kami, apapun yang ada pada kami, kami persembahkan, pakailah Tuhan. Biar semua jemaat-Mu terlibat dalam misi mulia ini. Menyelamatkan orang berdosa masuk ke dalam kekekalan, dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hamba memberkati seluruh jemaat pagi hari ini. Berkatilah kehidupan mereka berlimpah-limpah. Berkatilah apa yang mereka kerjakan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kreativitas. Yang sedang studi Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Untuk kami pakai demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami terus berdoa, kekuatan, kesehatan memenuhi kami. Perlindungan Tuhan di tengah dunia yang telah jatuh ini. Dari segala persoalan, pencobaan yang coba menjatuhkan. Bahkan dari segala kesulitan kehidupan. Dari kuasa jahat, kuasa orang-orang jahat. Atau apapun yang sedang terjadi. Resesi, wabah, kami percaya perlindungan Tuhan ada pada kami. Melingkupi kami semua. Apapun kebutuhan jemaat Tuhan pagi hari ini, Tuhan yang memberkati. Hati yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit biar disembuhkan. Berdoa khusus buat Ibu Tanse yang akan melanjutkan terapi besok Tuhan. Tuhan berkati semua menjadi lancar, menjadi tuntas di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bilur Yesus telah menyembuhkan kami. Perjalanan pulang pergi Tuhan memberkati, proses yang bahkan Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalau di jemaat yang lain sakit juga, biar Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Itu sebabnya tadakan kedua tangan jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai ia datang kali yang kedua, menjemputmu di awan-awan yang permai, masuk dalam kemuliaannya. Dan sekarang kau dipanggil untuk jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Apa saja yang kau berbuat berhasil bersama Tuhan. Karena engkau diutusnya sebagai garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah kebaikanmu, kesaksianmu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya Dia adalah utusan Tuhan, Dia adalah saksi Tuhan, katakan amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.